Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 9 Maret 2026. Hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Dan jangan lupa bahagia. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan, lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan penolakan Yesus di kampung halamannya setelah ia menegaskan bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Mereka menolak karena mereka mengenal dia dan tahu asal-usulnya, anak seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah? Saudaraku terkasih, mujizat merupakan salah satu bukti Yesus punya kuasa untuk apa saja. Sebagai manusia yang begitu terbatas, kita membutuhkan mujizat Tuhan. Namun bila kita terlalu fokus pada mujizat itu sendiri, kita bisa kehilangan makna beriman kita. Bisa saja orang hanya berkeinginan menyaksikan dan mengalami mujizat tanpa memiliki kerinduan untuk datang pada Yesus. Bisa saja orang beriman karena mujizat, dan bila tidak ada mujizat, orang akan dengan mudah meninggalkan imannya. Maka yang paling penting bagi kita adalah mendalami sabda-sabdanya. Di sana kita akan berjumpa dengan Yesus, bukan saja yang membuat mujizat, tapi kita akan memahami Yesus yang bisa melakukan apa saja untuk kita bila kita datang dan meminta padanya. Saudaraku terkasih, bila ingin mengenal, memahami dan akrab dengan Yesus, tahu tentang Yesus, tekunlah dalam doa-doa kita, tekunlah dalam Ekaristi Kudus, tekunlah membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Percaya, pada akhirnya kita akan semakin mengenal dan mencintai Kristus. Pada akhirnya kita akan semakin rindu untuk berjumpa dengannya. Orang-orang sekampungnya tidak bisa menerimanya karena mereka tertutup hatinya akan cinta dan kebaikan Yesus. Maka mari kita belajar terus-menerus untuk mengenal Yesus, supaya kita semakin mencintainya dan membawa banyak orang untuk mengenal dan mencintai Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.